Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Fakrun Safebrunal Matinggo akan memaparkan bab 4 tentang teknik penulisan. Teknik penulisan skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan laporan penelitian. Alternatif pertama, peringkat judul, bab, dan subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, cetak miring, dan letaknya pada halaman, dan bukan dengan angka. Contoh, bab 3, metode penelitian, instrumen penelitian, alasan pemilihan tes, isi tesis, tingkat kesulitan butir tes. Alternatif kedua, penulisan judul bab yang berperingkat 1 dilakukan dengan cara yang sama dengan alternatif pertama, yaitu ditulis dengan huruf besar semua, bold, dan ditempatkan di tengah-tengah. Peringkat selanjutnya dinyatakan dengan angka. Contohnya bab 3, metode penelitian. 3.3 instrumen penelitian. 3.3.1 alasan pemilihan tes. 3.3.1.1 isi tes. 3.3.1.1.1 tingkat kesulitan butir tes. Alternatif ketiga, penulisan judul bab yang peringkat 1 sama dengan yang berlaku untuk alternatif pertama, yaitu dengan menempatkannya di tengah memakai huruf besar, semua, dan bold. Peringkat selanjutnya dinyatakan dengan huruf dan angka. Contoh, bab 3, metode penelitian. C besar, instrumen penelitian. 1. Alasan pemilihan tes. A besar, A kecil, isi tes. 1 dalam kurung tingkat kesulitan butir tes. Selanjutnya, cara merujuk dan menulis daftar rujukan. Cara merujuk kutipan langsung, itu kutipan kurang dari 40 kata. Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama, dan nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Yang kedua, kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului. Ditulis 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan. Dan diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman juga ditulis. Yang ketiga, kutipan yang sebagian dihilangkan. Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dan dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik. Yang keempat, cara merujuk kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama penulis bahan kutipan disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya. Jika memungkinkan, nomor halaman disebutkan. Kemudian cara menulis daftar rujukan. Daftar rujukan merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel, atau bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut cara penulisannya, yaitu pertama, nama penulis ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. Yang kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul, termasuk anak judul atau subjudul. Yang keempat, kota tempat penerbitan, dan yang kelima, nama penerbit. Unsur-unsur tersebut dapat bervariasi tergantung jenis sumber pustakanya. Jika penulisnya lebih dari satu, cara penulisan namanya sama dengan penulis pertama. Kemudian, petunjuk praktis teknik penulisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, kertas yang digunakan adalah jenis HVS putih ukuran A4
kuarto minimal 70 gram untuk skripsi, tesis, dan disertasi, dan 60 gram untuk makalah, artikel, dan laporan penelitian. Yang kedua, bidang pengetikan berjarak 4 cm dari tepi kiri kertas dan 3 cm dari tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah kertas. Yang ketiga, spasi antar baris artikel ilmiah dengan spasi 1,5, sedangkan skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian dicetak dengan spasi 2 kecuali keterangan gambar, grafik, lampiran, tabel, dan daftar rujukan dicetak dengan spasi tunggal. Judul bab dicetak turun 4 spasi dari garis tepi atas bidang ketikan. Jarak antara akhir judul bab dan awal teks adalah 4 spasi. Jarak antara akhir teks dengan subjudul 3 spasi dan jarak antara subjudul dengan awal teks berikutnya 2 spasi. Jarak antara paragraf sama dengan jarak antar baris, yaitu 2 spasi untuk skripsi dan makalah, dan 1,5 spasi untuk artikel. Yang keempat, judul tabel atau gambar beserta tabel atau gambarnya harus ditempatkan pada halaman yang sama jika memungkinkan. Penyebutan tabel atau gambar dalam teks menggunakan kata tabel, titik-titik atau gambar titik-titik, atau diberi nomor sebagai identitas. Yang kelima, tepi kanan teks harus rata. Oleh karena itu, kata pada akhir baris tidak harus dipotong. Jika terpaksa harus dipotong, tanpa hubungnya ditulis setelah huruf akhir, tanpa disispi spasi, bukan diletakkan di bawahnya. Yang keenam, tempatkanlah nomor halaman di pojok kanan atas pada setiap halaman, kecuali halaman pertama di setiap bab dan halaman bagian awal. Nomor halaman awal bab dan bagian awal ditulis di tengah bagian bawah halaman. Yang ketujuh, semua nama penulis dalam daftar rujukan harus ditulis, walaupun penulis yang sama memiliki beberapa karya yang dijadikan acuan dalam teks. Yang kedelapan, nama awal dan nama tengah dapat ditulis secara lengkap atau disingkat asal dilakukan secara konsisten dalam satu daftar rujukan. Angka 9, daftar rujukan hanya berisi sumber yang digunakan sebagai acuan dalam teks, dan semua sumber yang dikutip harus ditulis dalam daftar rujukan. Berikut hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, tidak boleh ada bagian yang kosong pada halaman, kecuali jika halaman tersebut merupakan akhir suatu bab. Yang kedua, tidak boleh memotong tabel menjadi 2 bagian jika memang bisa ditempatkan pada halaman yang sama. Yang ketiga, tidak boleh memberi tanda apapun sebagai pertanda berakhirnya suatu bab. Yang keempat, tidak boleh menempatkan judul, subbab, dan identitas tabel pada akhir halaman. Yang kelima, rincian tidak boleh menggunakan tanda hubung, tetapi menggunakan tanda bulit. Ukuran besar kecil bulit yang digunakan disesuaikan dengan ukuran yang mengikutinya. Rincian diletakkan di tepi kiri, terpisah satu ketukan dengan huruf mengandung pengertian langkah-langkah atau prosedur. Yang keenam, tidak boleh menambahkan spasi antara kata dalam satu baris yang bertujuan meratakan tepi kanan. Yang ketujuh, daftar rujukan tidak boleh di kaki halaman atau akhir setiap bab. Daftar rujukan hanya boleh ditempatkan setelah bab terakhir dan sebelum lampiran jika ada.
Hanya itulah yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.